Puji Tuhan, selamat pagi saya ucapkan pada kita semua yang mengikuti ibadah online saat ini. Tidak mengurangi kita untuk kita dapat tetap beribadah walau dengan keadaan sikon seperti ini. Dan kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Untuk itu kita akan mulai ibadah pada hari ini. Kita akan nyanyikan pujian Alam Semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Oh,
Segala puji syukur kami naikkan kehadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau Tuhan sudah menyertai kami dalam keadaan sepanjang minggu yang telah berlalu ini Tuhan, sehingga kami dapat sebagaimana kami ada Tuhan pada hari ini. Kembali lagi Tuhan kami beribadah ke hadapan-Mu Bapa. Berpohon saat ini Tuhan, situasi kami harus kembali beribadah secara online, tapi biar Tuhan menjamah setiap hati dan pemikiran kami, agar kami Tuhan dapat benar-benar fokus Tuhan Yesus dan mengikuti setiap ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak. Kami akan mulai Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan pada pagi hari ini karena Dia begitu baik dalam hidup kita. Kalau kita ada sampai saat ini, semua hanya kemurahan Tuhan. Untuk itu, mari kita akan nyanyikan pujian langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita mau terus memuji, memuliakan nama Tuhan karena hanya Yesus lah penolong di dalam hidup kita. Kita nyanyikan pujian Yesus pasti menolong. Jangan kau takut, Tuhan serta. Jangan kau bimbang, Dia ada. Serahkan semua kekhawatiranmu padanya. Yakinlah Dia pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Dia sertaku, haleluya. Aku pasti ditolong. Engkau pasti ditolong. Semua pasti ditolong. Haleluya. Jangan kau takut. Jangan kau takut.
puji Tuhan, kita semua mendapatkan pertolongan yang asalnya hanya daripada Tuhan Yesus sendiri. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena hanya firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan di dalam hidup kita menghadapi keadaan seperti ini. Kita tahu bahwa hanya Tuhanlah, hanya kita dapat bersandar kepada Tuhan Yesus saja. Kita nyanyikan pujian, ku ingin menikmati. Haleluya, terima kasih. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan Angkat mas dan tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati
Saudari Claudia mau berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah memuji bersama-Mu pada pagi hari ini, dan juga saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Agar Kamu memberkati hamba-Mu dan Kamu memberkati kami semua yang mendengarkan, agar kami dapat mendengarkan dengan diam dan firman-Mu berpencapaian dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi, dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Saudara yang ada di rumah yang mengikuti, nikmati firman Allah. Dari firman Allah kita boleh beroleh kekuatan yang dari Tuhan. Ulangan pasal yang ke-33 ayat yang ke-12. Ketentraman di dalam Tuhan. Ulangan pasal yang ke-33 ayat 12 berkata tentang Benyamin, ia berkata, kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram. Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya. Tentang Benyamin, ia berkata, kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram. Saudara, ketentraman hanya ada di dalam Tuhan. Kenapa? Ada kata, Tuhan melindungi dia setiap waktu. Kekasih Tuhan dilindungi Tuhan setiap waktu. Kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram, damai, aman di dalam Tuhan. Kenapa? Tuhan melindungi dia setiap waktu. Jadi setiap kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram dilindungi Tuhan setiap waktu. Kata diam sama dengan yang dipakai Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes 15, tinggal. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku. Jadi kekasih Tuhan yang tinggal padanya, yang tetap padanya dengan tentram. Kadang-kadang kita harus akui kita ada di dalam Tuhan, kita dengan Tuhan, tetapi hidup kita tidak tentram. Nah itu. Tetapi di sini dikatakan bahwa kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram, Tuhan melindungi dia setiap waktu. Jadi setiap waktu, dalam waktu yang bagaimanapun, dalam waktu apapun, dalam keadaan apapun, setiap waktu. Dimanapun kita berada, dimanapun kekasih Tuhan itu berada, setiap waktu dilindungi Tuhan. Kekasih Tuhan. Apakah ini hanya berbicara tentang Benyamin? Tidak, saudara. Roma pasal 12 ayat 16 dikatakan begini. Dalam kitab Roma pasal yang ke-16 ayat yang ke-28, Roma 12 ayat yang ke-28. Mengenai Injil, mereka adalah setru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Mengenai pilihan, mereka ini berbicara tentang bangsa Israel itu sendiri. Mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah. Kalau kekasih Allah, kalau kita bilang dilindungi Tuhan setiap waktu. Petrus berkata, kamu adalah bangsa yang terpilih. Pilihan. Jadi yang dimaksudkan kekasih Allah ini adalah
orang-orang pilihan, orang-orang di dalam Tuhan, orang-orang yang dipilih. Maka dikatakan mereka adalah kekasih Allah. Kekasih Allah. Dalam Galatia pasal yang ke-6 dibilang milik Allah. Dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 juga dikatakan itu tentang milik Allah. Galatia pasal 6 ayat yang ke-16. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera Allah, damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Milik Allah, kita sudah menjadi milik Allah. Atau kalau dalam Roma pasal yang kedua dikatakan secara rohani adalah milik Allah. Nah, milik Allah ini dibilang pilihan, kekasih pilihan Allah, pilihan umat pilihan, milik Allah. Nah, kalau milik Allah memang pantas dikatakan dalam ulangan tadi, Tuhan melindungi dia setiap waktu. Setiap waktu. Saudara, banyak sekali orang yang khawatir, takut hari-hari ini, waktu-waktu ini. Tetapi kalau kita kembali kepada firman Allah, dikatakan diam dengan tentram, yang diam padanya dengan tentram, diam padanya dengan tenang, diam padanya tidak goyah, diam padanya tidak dapat dipengaruhi oleh hal-hal duniawi. Diam dengan tentram, tinggal dengan tentram dalam Tuhan. Maka dikatakan Tuhan melindungi dia setiap waktu. Dalam waktu yang bagaimanapun, Alkitab tulis Tuhan lindungi dia setiap waktu. Nah, dimanapun kekasih Allah ini ada, dimanapun mereka berada, Alkitab katakan setiap waktu Tuhan melindungi mereka. Maka dikatakan di lereng-lereng gunungnya Tuhan ada di situ, menjaga dia dan melindungi dia. Apakah cuma itu yang dikatakan oleh firman Allah? Kita kenal dengan ayat yang sangat kita kenal dalam kitab Bilangan. Sangat dikenal tentang keberadaan jaminan yang diberikan Tuhan kepada setiap orang percaya dalam keberadaan dimanapun dia berada. Bilangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-24. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan yang damai sejahtera cuma datang dari Tuhan dan memberikan, dia berikan kepada kekasih-kekasihnya, dia berikan kepada bangsa pilihannya. Kamu adalah bangsa yang terpilih, dipilih Allah untuk diselamatkan, dipilih Allah untuk melakukan kehendaknya, dipilih Allah untuk bersaksi tentang dia, dipilih Allah untuk menyatakan kebesaran Allah, dipilih Allah untuk menyatakan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dia. Setiap waktu dilindungi, setiap waktu. Tidak ada waktu yang terlewatkan lalu Tuhan tidak memperhatikan umatnya. Alkitab tulis setiap waktu Tuhan melindungi dia, setiap waktu. Setiap waktu. Kalau dalam Efesus dikatakan dalam setiap keadaan, dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Siapa perisai itu? Itu Allah sendiri. Pergunakan. Kadang-kadang kita cuma biarkan begitu saja, tidak mempergunakannya. Tetapi dalam keadaan seperti ini, saudara, Alkitab tulis, itu yang harus kita lakukan. Bersandar, berharap hanya kepada Tuhan. Karena
jaminannya Tuhan melindungi dia setiap waktu. Waktu yang bagaimanapun. Dalam waktu-waktu yang seperti apa, maka dikatakan ada perlindungan Tuhan. Minggu lalu kita sudah dengar tentang Bapa yang tersembunyi melihat yang tersembunyi. Bapa yang berdoalah kepada Bapa yang tersembunyi. Maka Bapa yang tersembunyi itu melihat yang tersembunyi dan akan membalasnya kepadamu. Cuma Tuhan yang bisa melihat yang tersembunyi. Keadaan-keadaan ini yang menakutkan orang, kita tidak bisa lihat. Virus itu tidak bisa dilihat oleh mata ini. Tetapi Alkitab berkata, yang tersembunyi dimanapun, sekecil apapun dia, Tuhan melihat. Mata Tuhan tidak pernah dapat dibatasi oleh apapun untuk melihat yang tersembunyi. Maka dimanapun kita berada, Alkitab tulis, dilindungi oleh Tuhan. Di tempat ada hal-hal yang tersembunyi, yang tidak bisa kita lihat, tetapi Allah melihat. Karena Dia melindungi kita, maka dibilang tentram, memberikan damai sejahtera kepadamu. Itulah Allah yang kita sembah dalam nama Yesus. Ancaman, kita kan sudah baca yang Yakub katakan, surat Yakobus katakan tentang keberadaan bagaimana kita bisa aman, bagaimana kita bisa tenang, bagaimana kita bisa tentram, bagaimana kita melewati hidup ini dengan sangat menarik. Itu dikatakan oleh firman Allah, hanya bersandar, hanya berharap kepada Tuhan, hanya tunduk kepada Tuhan. Kita ulangi ayat itu, kita baca kembali ayat itu, Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara sudah tahu ini bukan? Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Dalam Petrus dikatakan iblis ini seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi singa ini dikatakan singa ini sangat mengerikan, sangat menakutkan, jadi ancaman. Kalau iblis dibilang seperti singa, maka dikatakan dia ada. Untuk itu, karena itu tunduklah kepada Allah. Untuk melawan dia, dikatakan tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kalau dia tidak lari, ketakutan, kekhawatiran itu ada. Itu singa. Dia datang seperti singa, menakutkan, mengerikan. Itu ancaman. Tapi Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, untuk melawan dia dikatakan kamu harus tunduk kepada Allah dan lawan dia. Kalau tidak tunduk kepada Allah lalu lawan dia, dia tak akan pernah lari. Jadi masih ada di sekitar situ, tidak akan tentram hidup ini, tidak akan damai hidup ini. Tetapi tak kalah dikatakan tunduk kepada Allah, maka ia akan lari. Dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Lawan dimaksud adalah doa. Nah, karena ada di sekitar, kalau dibilang dia akan lari daripadamu, berarti ada di sekitar. Itulah sebabnya dibilang dalam segala keadaan, firman Tuhan katakan, pergunakanlah perisai iman. Perisai iman itu tandanya orang itu tunduk kepada Allah, tunduk kepada kita. Ini orang merdeka, kita hanya tunduk kepada Allah, tunduk kepada pemerintah seperti saat ini. Alkitab berkata, tunduklah. Kalau tidak mau tunduk, maka iblis jadi ancaman, ketakutan selalu muncul. Jadi hari-hari ini apa yang menakutkan hidup kita, apa yang mengancam orang, apa yang membuat orang itu ngeri tentang keberadaan hidup ini yang seakan-akan merenggut nyawa ini, maka Alkitab berkata tunduklah kepada Allah dan lawan dia, lawan iblis.
maka ia akan lari dari pengaruh. Kalau dia lari, tentram hidup kita. Yang diam padanya dengan tentram, maka Allah dalam bilangan tadi akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Yesus berkata bahwa damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang dunia berikan kepadamu tidak seperti yang kuberikan kepadamu. Damai sejahtera. Damai sejahtera itu membuat kita tinggal. Nah, tatkala tinggal di dalam Dia, jaminannya Tuhan melindungi dia setiap waktu. Waktu susah, waktu senang, Tuhan melindungi dia dalam setiap keberadaannya. Kenapa? Karena kekasih Tuhan. Bersandar dan berharap kepada Tuhan. Kata kekasih muncul dari awal kata kasih, mengasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Itu yang ada dalam Injil Yohanes pasal 14, bukan? Injil Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kata menuruti segala perintahku itu tunduk kepada Allah. Jadi hati-hati saudara, saat-saat ini dalam keadaan seperti ini, ancaman begini, lantas kita tidak tunduk kepada Allah, lantas kita tidak menuruti perintahnya, kita tidak melakukan kehendaknya, itu ancaman, ketakutan, kengerian. Singa tidak akan lari daripadamu. Jadi hidupmu tidak akan pernah damai. Hidupmu tidak ada ketentuan. Kenapa? Karena dekat dengan iblis. Gak ada cara lain untuk mengusir dia selain Allah. Hanya kekuatan Allah yang ditakuti oleh iblis. Bersandar berharap kepada Allah, lalu melawan dia, itu yang dikatakan tunduk. Kekuatan orang melakukan firman Allah luar biasa. Kekuatan orang yang tunduk kepada Allah dahsyat. Kekuatan orang yang menuruti firman Allah itu besar sekali. Dia akan lari daripadamu. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Segala perintahku. Diperintah, tunduk. Jadi hidup ini adalah hamba. Tata cara seperti itu kita lihat ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi kalau dibilang Tuhan melindungi dia setiap waktu, di sini dibilang Roh itu akan menyertai kamu selama-lamanya. Kenapa disertai? Kenapa Dia mau sertai? Kenapa Dia mau melindungi setiap waktu? Karena dikatakan tunduk kepada Allah. Kamu akan menuruti segala perintahku. Segala perintahku, Tuhan bilang kita harus berdoa, kita berdoa. Tuhan katakan bahwa ampuni musuhmu, ampuni. Itu Tuhan bilang. Itu firman Tuhan yang katakan. Tuhan katakan jangan membenci orang. Jangan membenci, karena membenci orang akan masuk surga, sudah. Itu firman Tuhan bilang, membenci orang itu pembunuh. Jadi kalau dia tidak mau turun firman Allah, hidupnya akan jauh dari Tuhan. Kalau jauh dari Tuhan, berarti dekat banget dengan iblis. Dan kalau seperti itu, ketakutan, ancaman ketakutan akan selalu datang dalam hidupnya. Karena dia bagaikan singa. Singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Itu cara bilang. Mencari orang yang dapat ditelankan. Saudara sudah berulang kali kita dengar dan saya terangkan, mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau bukan kekasih Tuhan, dia nggak perlu cari. Sudah temannya. Tetapi yang dia cari ini kekasih Tuhan. Kok bisa kekasih Tuhan yang dapat dia telan?
tentram hidupnya, tidak tunduk, tidak setia kepada Tuhan. Itu yang menjadi jaminan firman Allah. Tak kalah kamu menuruti segala perintahku, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Diberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, menyertai kamu dimanapun kamu berada, dimanapun kamu tinggal, dalam keadaan bagaimanapun, situasinya bagaimanapun, Ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Bahkan terus dibilang, Ia diam di dalam kamu. Kuat sekali kekuatan orang yang melakukan firman Allah, mendatangkan ketentraman dalam hidupnya, karena dia dilindungi Tuhan. Kenapa dia dilindungi Tuhan? Karena dia kekasih Tuhan. Kenapa ia menjadi kekasih Tuhan? Dia percaya kepada Yesus dan dia menuruti segala apa yang dikatakan oleh Yesus, menuruti perintah Tuhan. Nah, dimanapun dia berada, aman jadi bagiannya. Bahkan sorga sudah menunggu dia. Itu keberadaan janji Tuhan kepada setiap orang percaya. Tentang Benyamin dikatakan bahwa dia adalah kekasih Tuhan. Dalam Ulangan 33 ayat 12 itu terlaku tentang Benyamin, kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram. Sudah kadang-kadang kan kita bilang kita ada di dalam Tuhan, tapi hidup ini gelisah. Ada di rumah Tuhan, tapi gelisah. Kadang-kadang kita dalam satu pertemuan dalam rumah Tuhan. Kalau sekarang ada di rumah masing-masing, rumah Tuhan, dalam rumah Tuhan itu gelisah hidupnya, gak tentram. Kenapa gak tentram? Berarti ada ancaman, ada yang mengganggu hidupnya. Siapakah yang mengganggu itu? Siapa yang menggoda dia? Ada penggoda yang menggoda hidupnya, sehingga menyebabkan dia tidak tentram. Kalau dengan Tuhan tetap aman. Kalau melakukan firman Allah tetap aman. Kalau menuruti perintah Yesus, menuruti firman Yesus, dikatakan ada yang menyertai selama-lamanya. Dimanapun dia berada, hanya dengan Tuhan aman dia. Itulah sebabnya firman Allah berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah si penggoda ini, lawanlah si pengganggu ini, lawanlah si pengacau hidupmu itu, yaitu iblis. Lawanlah yang memberikan ancaman dalam hidupmu. Lawan dia dengan iman, maka ia akan lari. Kata ia akan lari berarti jauh dari kita. Aman hidupnya karena tidak terganggu dengan gangguan-gangguan ini. Seandainya pun satu waktu dia datang mengganggu, gak akan mempengaruhi hidup kita, karena kita tentram di dalam Tuhan. Diam dengan tentram di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu maha kuasa untuk melindungi kita. Kalau itu dalam tadi dikatakan bilangan, ia Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Jadi dengan berkat yang ada kepadamu dilindungi Tuhan. Jadi itu ayat itu berkatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Memberkati dan melindungi engkau. Jadi apapun yang kita miliki sebagai berkat Tuhan dilindungi oleh Tuhan dimanapun kita berada. Lakukan firman Allah, jangan abaikan firman Tuhan. Turuti perintah Tuhan, turuti firman Tuhan, maka Alkitab berkata tentramlah hidup. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini, dan mari kita bernyanyi satu nyanyian, langsung kita menutup ibadah kita ini. Kunaikan syukur padamu. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud
bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Sebelum kita tutup ibadah ini, selamat ulang tahun Saudari Suset Marupo, juga Ibu Margareta, tanggal 4, tanggal 30. Saudara Ibu Margareta tanggal 30. Tuhan memberkati dalam setiap keberadaannya, dan Saudari Suset tanggal 2. Tuhan tolong dan memberkati. Dan kita doakan mereka yang berulang tahun di minggu ini. Kunaikan syukur. Kunaikan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji, Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. segala puji memang hanya bagi Engkau Tuhan, karena sesungguhnya ketentraman kami ada di dalam Engkau. Kami tentram karena Tuhan melindungi kami setiap waktu. Di waktu-waktu seperti ini pun kami yakin Tuhan melindungi kami, melindungi umat-umat-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, melindungi mereka yang beribadah secara online, yang mengikuti ibadah secara online di rumah mereka, bahkan dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi mereka, memberkati dan melindungi mereka dalam nama Yesus. Tuhanlah yang berkuasa melihat apa yang tersembunyi, tidak dapat dilihat oleh mata kami manusia, tetapi dapat dilihat oleh Tuhan. Maka Tuhan akan melindungi kami pasti. Terima kasih Tuhan, memberkati umat-umat-Mu yang berulang tahun di minggu ini. Ibu Margareta pada tanggal 30, Tuhan berkati Ibu ini dengan segala keberadaannya, keluarga rumah tangganya. Tuhan berkati dalam nama Yesus di hari ulang tahun yang dia sudah lalui. Tuhan memberkati dia, memberkati Suset di ulang tahun yang dia sudah lalui pada tanggal 2, dalam setiap keberadaannya, rencana-rencananya ke depan, masa depannya, pekerjaannya dalam nama Yesus. Tuhan berkati kesehatan dan kekuatan Allah jadi bagian mereka, dan kekuatan Allah, kesehatan Allah, perlindungan Allah tetap menjadi bagian kami semua dimanapun kami berada, dan ketentraman menjadi bagian kami. Kekuatan kami pada waktu melakukan firman Allah dan menyebabkan si pengganggu ancaman hidup yaitu iblis lari daripada kami, karena ada Tuhan yang beserta dengan kami. Karena kami tunduk kepada Tuhan, maka kekuatan Tuhan jadi bagian kami. Terpujilah namamu untuk selama-lamanya. Di badan kami berdoa bagi umat-umat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka, pulihkan mereka. Kita berdoa Pak Made, Tuhan sempurnakan kesembuhannya. Bapak Suprayudi dan umat-umat-Mu yang lain, dalam nama Yesus Tuhan tetap melindungi dan memberkati dalam setiap keberadaan mereka. Segala puji hanya bagi Engkau, karena Engkau sudah menolong kami. Ibadah kami secara online ini, diberkatilah umat-umat-Mu yang mengikuti ibadah ini.
Terpujilah namamu untuk selama-lamanya. Pada akhirnya kiranya berkat damai sejahtera Allah, cinta kasih dari anaknya yang tunggal, serta persekutuan penyertaan Allah Roh Kudus menjadi bagian kita mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan mengakhiri ibadah ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.